pertanyaan berikutnya, kenapa Ricis lebih memilih untuk tidak memberitahukan sejak awal? Baru ini kan udah jalan ke 5 bulan. Kenapa baru mau dikasih tahu? Dia mau dipanggil ibu sama papa. Jadi kita panggilnya Ibu Ricis. Ibu Icis. Anak-anak juga manggilnya ibu. Enggak, Icis aja. Anak-anak ini kan. Icis lah, anak aja. Enggak, ibu. Icis. Netizen tuh pada jangan panggil Icis dong. Kan Iya, nggak boleh Cis. tapi Dia yang request. nganggapnya tuh biar tanyain. Nggak, ntar anak-anak bagi panggil Orang ibu. kata Khadijah. Ibu Icis. Kata Khadijah itu aku itu anaknya Uma, berarti sama kan? Tuh. Nanti Mariam panggilnya ibu ya. Icis. Nanti kalau udah punya baby, ibu Icis. Iya Icis. Ya gitu. Gimana? Terus kan sebelum ditiup rohnya kan katanya agak takutnya gambarnya nggak kelihatan. Ya. Tulus banget. Katanya takut riskan gitu-gitu kan. Mau lewatnya pinter ngomongnya. Iya, dia ngomong udah jelas tahu. Mau lewat sini Ya. Jadi Ricis takut kalau kenapa-napa. Iya karena belum kuat. Belum kuat. Jadi takut ada ain atau sebagainya. Iya, udah gitu tuh waktu 3 bulan 4 bulan pertama tuh aku kan yang muntah terus, yang mual terus. Jadi aku kayak aduh, kenapa nih? Kan belum gitu, pernah. takut ya, panik nggak? Ada rasa kepanikan gitu nggak Cis? Kayak aduh gimana nih sama anak aku? Enggak. Atau santai aja gitu? Enggak, itu tuh panik ke dedenya enggak terlalu. Tapi aku tuh kayak Kayak positive thinking gitu nggak sih? iya, positive thinking. Terus aku mikir apakah selama 9 bulan akan begini? Karena tau nggak fun fact? apa tuh? Fun fact-nya Ricis itu ngerasa kok mual-mual terus sih, muntah-muntah terus sih. Jadi tuh ini sebenarnya nggak cuma Ricis yang ngalamin. Semuanya kan? Nggak semuanya juga. Mostly Ada orang-orang yang mengalami itu. Jadi kayak ngerasa kesel gitu. Keselnya bukan karena apa-apa, keselnya karena muntah banget gitu. Jadi kayak sepanjang hari tuh mual gitu. Kan? Terus yang bikin aku kesel tuh kenapa aku nggak kuat? Maksudnya kenapa ngeluh tuh, kan aku sedih nih jadi bahasnya. Jadi gini, perasaannya Ricis itu teman-teman sekalian, di satu sisi dia itu sebagai manusia biasa, dia ngerasa lemah karena muntah mual sepanjang waktu. Iya tuh. Jadi ada perasaan capek dan ada perasaan kesel, kenapa sih kok hamil gini banget. Tapi di satu sisi Ricis itu tahu bahwa hamil tuh harusnya saya happy, harusnya gembira. Nah itu dia. Jadi sedih sama dirinya sendiri, kenapa sih kok saya kesel, padahal kan saya mengharapkan anak ini gitu loh maksudnya, ya kan? Makanya untuk nutupin yang sedih, yang stresnya itu dibawa jalan-jalan sama abang. Soalnya kata abang, iya kalau di rumah nangis terus. Dari segi closing itu itu perbedaan hormonalnya beda. Jadi hormonalnya tuh karena lagi pembentukan plasenta hari-hari, jadi dia kan lagi ada naik hormon kehamilannya juga, progesteron dan lain-lain gitu. Iya, terus Jadi lebih sensitif juga. jangan gitu dong liatnya. Nggak apa-apa. Nah itu dalam banget, It's okay. aku nggak bisa. It's okay. Maksudnya yang kayak Icis tuh juga banyak deh. Iya. Di satu sisi walaupun waktu Mbogi ya kita muntah tapi tetap happy gitu. Tapi kan orang tuh beda-beda ya deh ya, orang beda-beda. Jadi ya nggak apa-apa. Iya emang nggak apa-apa. Karena yang kedua, Iya betul. Jadi sebetulnya seorang ibu hamil itu banyak perbedaannya, banyak terjadi perubahan kayak dari hormonal bahkan lebih tinggi lagi hormon kehamilannya yang bikin sebetulnya dia lebih mual dari biasanya. Ada yang biasanya nggak mual juga. Ada yang misalnya lebih sensitif dari biasanya nih teman-teman yang sering misalnya lagi hamil kok bau-bau. Dia nggak bisa nyium bau. bau-bauan juga. Aku juga dulu gitu. pas Jangan hamil. bau wangi aja nggak bisa. Kayak dia nggak bisa cium wangi Aroma parfum. Pusing, langsung pusing atau Aroma gimana? semua aroma, parfum, bau bawang, bau apa semuanya. Parfum di mobil aja tak copot-copotin. Oh, semenjak hamil ini udah nggak parfum lagi. Iya, kan nggak pernah lagi. Kan awet Udah tuh bagi-bagi parfum. lah buat kita aja. Dia ambil aja. Udah awet. Sampai aku nih bisa ke tempat kerja atau kemana meeting sama klien, wangi banget. Gimana nih? Pusing ya? Aku pakai masker 3 double. Mbok denger ya. Awal-awal kan aku kan kaget kan, yang waktu hamil itu kan aku nangis banget. Kenapa nangis waktu hamil? Kaget. Oh kaget karena sakitnya. kaget sakitnya. Kaget mual lah, kaget muntah. Soalnya tengah malam aja kebangun. Terus habis itu karena saking marahnya sedih. Nggak apa-apa deh. Karena marah, aku marah sama diri aku. Terus Kenapa sih udah dikasih anugerah sama Allah kok kayak gini gitu? Terus aduh ini terserah dia mau tanya apa, aku pukul perut aku. Karena aku bete kayak, ih kenapa sih harus sakit gitu. Sakit perutnya. Semuanya sebadan-badan. Tapi ada demam. Enggak, cuman kayak karena aslinya kan suka kemana-mana kan. Karena Allah menitipkan rezeki yang alhamdulillah luar biasa itu, jadi aku kan nggak bisa ngapa-ngapain, jadi nggak bisa ini nggak bisa itu, jadi aku Proses adaptasi. jadi aku kaget kayak aku
contohnya perutnya. Ih, ya gituin perutnya. Gitu. Jadi kaget aja, cuman kalau dibilang bersyukur banget orang waktu pertama kali kasih lihat test pack aja aku happy banget. Ya Allah, happy banget. Aku sampai sujud segala macam dan lain-lain, sampai ngaji segala macam bla bla bla. Tapi ternyata begitu tahu Hamila sakit langsung down lagi. Iya. Iya, soalnya gini, kan aku juga baca-baca kan parenting segala macam dan lain-lain, katanya memang ada ibu hamil yang diam aja, ada yang ibu hamil yang tidak boleh gerak, ada ibu hamil yang begini-begini. Tapi aku semakin diam stres. Tapi nanti akunya stres, ngerti gak? Karena aku mikir iya gimana ya, karena kan tiap orang kan beda-beda. Terus ada juga dokter aja bilang gini, wah ini anaknya nih aktif banget nih pasti kayak ibunya gitu-gitu. Tapi katanya gini, selagi ibunya happy nggak apa-apa gitu. Selagi perutnya tidak ada masalah, belum apa-apa segala macam. Ya kan, jangan sampai nunggu perutnya bermasalah dong, Dek. Bukan setelah lakukan jadi masalah, tapi misalnya hari ini nih, nanti malam misalnya aku mau main skating misalnya. Paginya sehat nggak? Udah gitu mungkin kan tiap orang beda-beda gitu maksudnya. Intinya gini aja deh, ingat aja kalau misalnya ada pingin happy jika lompat-lompat, tapi ingetin ada aku nggak loncat-loncat yang harus dijaga. Ada nih prosotan kepala duluan deh. Itu gimana kita nggak yang penting sekarang udah ini ya, udah alhamdulillah teman-teman sudah tahu. Ricis juga udah ngerasain, insya Allah mudah-mudahan jadi ini kuat. Kemarin juga kita udah periksa ya. Bismillah, semoga sehat. Amin. Jadi teman-teman sekalian, tadi tuh ya video waktu Ricis 4 bulanan, itu waktu dia belum berangkat ke luar negeri. Oh iya sebelumnya. Ya, setelah itu dia berangkat ke luar negeri dan ya udah akhirnya aduh bener-bener deh di grup family itu jangan begini, kita tuh yang overprotective gitu. Intinya gini aja, kita percayakan Icis menjaga anak bayinya dalam kandungan. Iya, tapi Mbak tuh dan percaya Allah juga menjaga. Mbak nggak sampai Mbak WhatsApp Rian. Icis lakukan itu juga untuk menjaga anaknya juga. Iya. Bismillah. Tahu nggak? Nih fun fact berikutnya, Ricis itu kan pengen banget naik balon udara. Oh iya Kapadokia. Ya, Kita tiga. Dia ke Aku nggak naik tuh. Iya, dia ke Kapadokia. Kenapa? Ini anaknya. Kenapa? Ya. Coba aku lanjut dulu deh. Ya, jadi Ria itu mau naik balon udara. Terus kita langsung bilang, balon udara itu nggak boleh. Karena kenapa? Karena dulu waktu Boki hamil 5 bulan, Boki ke Kapadokia dan itu nggak boleh sama orangnya. Nah, kemudian Boki bilang sama Rian, coba tanya dulu sama Nyanya, kan Nyanya orang kesehatan juga, atau mungkin tanya-tanya sama yang lain-lain gitu. Dan yang paling pastinya tanya sama petugas balon udara, boleh apa enggak. Tapi gitu. sebelum itu aku udah okein karena petugasnya bilang boleh? Bukan, udah oke nggak naik. Kan iya. sebelum itu kan aku bilang oke langsung gitu kan. Jadi tanpa bertele-tele, lain sama yang laut. Lain sama yang waktu aku main diving ya? Bukan, yang satu lagi. Oh ya, dia mau ke banana boat guys di Aceh. Sebentar. Lagi hamil. Aku jelasin dulu. Langsung tenggelam gini. Aja sebentar. Kalau yang Kapadokia, Banana boat nih videonya. Iya. Kalau yang Kapadokia kenapa aku yain? Karena itu memang membahayakan dia. Turunnya kan aku dulu udah pernah kan 6 tahun lalu. Emang iya, makanya aku oke karena aku mikir oh iya bener. Tapi kalau yang laut segala macam aku bisa ngatasin, ngerti nggak? Karena aku anak laut, jadi aku ngerti gimana cara biar nggak goncang, gimana cara nahan, gimana cara supaya nggak geduk. Jadi aku udah punya step-stepnya. Kan aku dia dapat license diving sih. Jadi aku tuh punya langkah-langkah gimana caranya supaya nggak goncang. Contoh misalnya banana boat, kalau duduk kan kujuk. Gimana caranya? Berdiri setengah lutut. Jadi kan dia nggak geduk-geduk, tapi kan gini cuma gini doang. Sakit nggak perutnya nggak? Itu kan otot paha jadinya. Tapi emang setelah pemeriksaan memang semuanya terakhir ya, kita periksa terakhir emang semuanya sehat sih. Cuman kita tuh banyak parnonya gitu. Kayak kemarin waktu ke Aceh kan, banana boat kemudian jatuh ke laut. Itu tuh gimana rasanya? Karena sakit enggak. Karena yang pertama jatuh samping, kan jadi di tengah. Emang nggak apa-apa tuh? Nggak apa-apa, karena kalau misalnya harus dilihat juga kondisinya. Iya, karena sampai malam kan aku tunggu kan sampai malam nih kenapa-napa nggak perutnya, ternyata dedenya kerjasama dengan baik, aman gitu. Jadi aku kayak punya trik-trik gimana caranya supaya walaupun ke air tapi tetap dilindungin, ngerti gak? Ya itulah ya, punya ibu yang sangat aktif dalam berolahraga. Anak laut. Tapi nanti kalau udah hamil besar 7, 8, 9 kalau bisa jangan dulu ya. Ya iya, itu kan beda cerita. Takutnya brojol di situ. Enggak, karena waktu kemarin enggak. Karena kemarin itu
karena masih kaget, jadi masih kayak pengen Masih adaptasi ya? Masih adaptasi, jadi masih ayo kita ke laut dulu yuk, Oke. gitu. Betul. Tangannya lagi makan. Iya, tapi kan lagi karena dari- masih 20 minggu, jadi masih terbatas yang kita lihat. Karena mana sih, Lemaknya kan masih belum ada. Ini kan tangan. Ini mukanya di sini nih sebenarnya. Oh, Ini Masya Allah. hidung, ini bibir. Kayaknya mancung tuh hidungnya Iya, dok. kayaknya mancung ya.